Jet tempur siluman Su-57 Rusia dilaporkan tembak jatuh pesawat Su-27 Ukraina. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Jet tempur siluman Su-57 Rusia dilaporkan telah menembak jatuh pesawat tempur Su-27 Ukraina dengan rudal R-37. Jika dikonfirmasi, maka ini akan menjadi rekor pembunuhan pertama oleh jet tempur generasi kelima Moskow tersebut. Laporan sejumlah media lokal Rusia yang dikutip Eurosign Times Kamis 20 Oktober mengatakan Su-27 Ukraina hampir tidak bergerak di atas ketinggian yang aman untuk mencegah drone kamikaze Grad 2 ketika ditembak jatuh oleh pesawat Su-57 dengan rudal R-37M. Menurut laporan itu, Su-57 kemungkinan besar bertanggung jawab atas penembakan rudal tersebut karena awas di Polandia dan Rumania yang beroperasi dalam mode 24/7 tidak dapat mendeteksi. Laporan itu tidak merinci tanggal dan lokasi dari insiden yang dimaksud, namun kejadian itu diduga berlangsung pada 10 Oktober ketika sejumlah warga Ukraina melaporkan serangan rudal dengan jet tempur pada tanggal tersebut. Penting untuk diingat bahwa rudal udara ke udara R-37M juga dapat diluncurkan dari MiG-31 dan Su-35 Flanker. Sebelumnya telah dilaporkan secara luas bahwa pesawat tempur MiG-31 menggunakan rudal serupa untuk menyerang sasaran di Ukraina. Sejalan dengan ini, Samuel Ramani, pakar kebijakan luar negeri dan pertahanan, mentweet bahwa pesawat MiG-31 Rusia yang dipersenjatai dengan rudal R-37M dan rudal hipersonik Kinzhal baru ini mendarat di Belarusia. Pada 9 Oktober, Guy Pelosi, seorang analis pertahanan, juga membagikan foto MiG-31BM yang dilengkapi dengan 4 rudal udara ke udara jarak jauh R-37M di bawah badan pesawat. Foto menarik yang diunggah oleh halaman Telegram Fighter Bomber yang menunjukkan peralatan yang bersumber dari kerumunan yang ditampilkan di depan MiG-31BM. Perhatikan apa yang tampak seperti 4 rudal udara ke udara jarak jauh R-37M di bawah badan pesawat, tulis Pelosi di Twitter. Sementara itu, Jenderal Sergei Surovikin, komandan baru Rusia untuk perang di Ukraina, pada Selasa 18 Oktober mengonfirmasi penggunaan jet tempur Su-57 dalam misi tempur. Dalam hal kualitas penggunaan tempur, saya terutama ingin memilih pesawat multifungsi generasi kelima Su-57. Memiliki berbagai macam senjata itu menyelesaikan tugas multifaset untuk mencapai target udara dan darat di setiap serangan mendadak, katanya. Komentar Jenderal Surovikin menunjukkan bahwa Su-57 digunakan baik dalam peran udara ke udara dan udara ke darat. Dan dalam kedua peran itu, ia telah mencetak hit. Jenderal Surovikin tidak mengomentari laporan media bahwa Su-57 Rusia telah menembak jatuh Su-27 Ukraina untuk pertama kalinya. Pasukan Rusia terus membombardir kota-kota Ukraina, melancarkan sedikitnya 4 serangan rudal di kota terbesar kedua, Kharkiv, sementara Ukraina melawan balik dengan menembakkan artileri ke dalam wilayah Rusia dan mengenai gudang amunisi. Beberapa ledakan dilaporkan terjadi Jumat 14 Oktober di fasilitas di wilayah Belgorod, Rusia. Serangan itu diumumkan oleh gubernur daerah di situs media sosial Telegram. Pejabat Ukraina tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Pertempuran di Ukraina terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin membela langkahnya baru-baru ini untuk meningkatkan perang dengan mengerahkan lebih banyak pasukan di negara itu. Putin mengatakan pada hari Jumat 14 Oktober bahwa tidak perlu ada serangan baru besar-besaran di Ukraina dan bahwa Rusia tidak ingin menghancurkan negara itu. Pemimpin Rusia itu menyatakan bahwa dia tidak menyesal dengan perang di Ukraina dan mobilisasi 222.000 tentara cadangan Rusia baru-baru ini untuk berperang dalam konflik tersebut. Pada konferensi pers hari Jumat di Astana, Kazakhstan, Putin mengatakan 16.000 rekrutan baru telah dikerahkan dalam satuan-satuan yang terlibat dalam memenuhi tugas tempur. Meskipun jumlah korban tewas meningkat, Putin mengatakan kepada para wartawan bahwa tindakannya untuk melancarkan serangan militer di Ukraina tepat waktu dan benar. Jet tempur Rusia tembak jatuh 2 pesawat MiG-29 Ukraina. Jet tempur Rusia menembak jatuh 2 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dalam 24 jam terakhir. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, Jumat 15 Juli. Dalam 24 jam terakhir, pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 2 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di daerah pemukiman Sloviansk dan Druzhkovka di Republik Rakyat Donetsk, kata juru bicara tersebut seperti dikutip dari TASS. Konashenkov juga melaporkan jet tempur Rusia, pasukan rudal dan artileri menyerang sekitar 230 sasaran militer Ukraina dalam 24 jam terakhir dalam operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, pesawat terbang taktis operasional dan militer, pasukan rudal dan artileri menyerang 18 pos komando dan juga tenaga kerja dan perangkat keras militer di 211 daerah. Jelasnya, pesawat tempur multiperan MiG-29 direkayasa oleh Biro Desain Mikoyan pada 1970-an. MiG-29 dirancang untuk menyerang target udara, terutama dalam bidang radarnya, dan juga untuk menyerang target darat dengan roket dalam jangkauan visual. Berbagai modifikasi pesawat tempur MiG-29 beroperasi di beberapa negara, termasuk Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Bulgaria, India, Kazakhstan, Polandia, Serbia, Slovakia, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Menurut data yang tersedia pada tahun 2021, Angkatan Udara Ukraina mengoperasikan 37 pesawat tempur MiG-29.
Dilaporkan pula sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh 2 pesawat serangan darat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di wilayah Nikolaev dan 9 kendaraan udara tak berawak di wilayah Kharkov dan Kherson dan di Republik Rakyat Lugansk. Kemampuan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat pemukiman Bar Moskova di wilayah Nikolaev dan juga 9 kendaraan udara tak berawak Ukraina di area komunitas Balakleya, Izium, Paskanoye, dan Ternovaya di Kharkov region Novaya Kharkovka di wilayah Kherson dan Vesiolaya, Tarasovka di Republik Rakyat Lugansk, ungkapnya. Ukraina dalam berbagai kesempatan selalu membanggakan MiG-29 jet tempur andalan untuk melawan Rusia, padahal ini adalah pesawat tua. Dalam berbagai postingan media sosial, baik itu pemerintah Ukraina atau Kementerian Pertahanannya, berapa kali ada postingan soal jet tempur MiG-29, postingan netizen Ukraina pun demikian. Bahkan MiG-29 dikaitkan dengan urban legend Ghost of Kiev atau pilot hantu Kiev yang konon menjatuhkan belasan jet tempur Rusia. Dihimpun Detik.net dari berbagai sumber. Senin 7 Maret, MiG-29 adalah jet tempur dengan mesin ganda buatan perusahaan Mikoyan dari Rusia. Pesawat ini sudah beroperasi sejak 1982 atau 40 tahun lalu. Awalnya pada saat Perang Dingin di tahun 1970-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba mengembangkan jet tempur terbaru. Amerika meluncurkan F-15 Ingli dan F-16 Fighting Falcon dan Soviet ingin membuat tandingnya dalam program yang disebut perspektifnya Lightyear Frontovov Istrebital alias Advanced Lightweight Tactical Fighter. Mikoyan mengerjakan proyek tersebut dan hasilnya adalah MiG-29 Volgograd. MiG-29 mulai dipergunakan pada Juli 1982 oleh Angkatan Udara Uni Soviet. Pesawat ini menjadi favorit dan diekspor ke 30 negara. Pengguna yang paling banyak tentu saja Uni Soviet. MiG-29 punya dimensi panjang 17,32 meter, rentan sayap 11,36 meter, tinggi 4,73 meter. Mesin jetnya adalah 2 unit Klimov RD-33, kecepatan maksimum 2.400 km per jam. Daya jelajah 1.430 km, teknologi navigasi dan radar memakai OX-29IR-ST, Pazotron, Zuk ME, SPU-15 Beryoza, RWR, radar deteksi ancaman dan DARE D29EW sistem untuk perangkat elektronik.